Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Damai sejahtera dan kekuatan Tuhan terus mengalir seperti sungai bagi tiap kita yang percaya. Dan karena kita percaya, kita membangun diri kita waktu demi waktu. Di dalam kerendahan hati, kita menanti rahmat dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kalau kita merefleksikan diri dari kisah Yesus yang diurapi, maka kita bisa melihat bahwa waktu Ia berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, Ia mempraktekannya. Ia berkata kepada perempuan itu dan mengapresiasi perempuan itu, bahwa dimanapun Injil ini diberitakan, apa yang diperbuat oleh perempuan ini akan selalu diingat. Ia yang jauh lebih tinggi derajatnya bersedia. Ini refleksi bahwa bukan hanya sekadar teori yang disampaikannya, tetapi kehidupannya adalah wujud yang patut kita teladani waktu demi waktu. Sehingga tidak salah, namanya di atas segala nama, ditinggikan dan dimuliakan. Karena namanya lah kita beroleh anugerah, beroleh kemurahan. Kita yang tadinya diperbudak dan dibelenggu, sekarang dibebaskan oleh karena kasih-Nya. Itu sebabnya, marilah hari ini dan pagi ini, lewat renungan ini, kita membentuk diri kita. Gunakan kerendah hatian untuk menjadi landasan kita bergerak hari ini. Maka kalau kita rendah hati, kita mampu tersenyum. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan pantang menyerah. Kita terus berjuang. Kalau kita rendah hati, maka kita tahu intimidasi, dakwaan, itu pasti kita akan lawan. Karena kita sadar ketika kita tunduk di bawah otoritas Tuhan, kita memiliki kuasa untuk menghardik tipu daya. Kita punya kuasa untuk mengalahkan si pendakwa. Kita bisa berkata bahwa kita hidup diberkati Tuhan. Kita bisa berkata bahwa hari ini pasti Tuhan cukupkan apa yang kuperlukan. Hari ini pasti ada damai sejahtera dan sukacita. Kita mampu berkata bahwa Tuhan telah menanggung segala perkara, bahkan sakit penyakit yang ada. Di dalam bilur-bilurnya, aku disembuhkan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ini penting untuk membawa kita melangkah. Dalam kerendahan hati kita tahu ada anugerah yang mengalir. Seperti air, dia terus cari tempat yang paling rendah. Karenanya, biarlah lewat renungan ini kita berkata, ini aku Tuhan, aku perlu Engkau. Tuntun aku, sebab aku yakin kemanapun Kau ajak aku melangkah, di situ ada penyediaan Tuhan yang ajaib. Dan tak mungkin Kau rancang yang jahat, namun sebaliknya masa depan penuh dengan harapan.
Hari ini saya percaya ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Mulailah dengan bersyukur sebab Ia baik sekarang untuk selama-lamanya. Amin.